Halo Sobat BPK, perkenalkan, nama saya Bunga Redo Febriani Altobing. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai salah satu teknik pengumpulan bukti pemeriksaan. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan proses pemeriksaan, baik itu pada pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT, seorang pemeriksa memerlukan bukti pemeriksaan untuk menghasilkan bukti pemeriksaan yang kompeten. Suatu bukti pemeriksaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemeriksa. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN 2017, pengertian bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan, sehingga pemeriksa harus mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Untuk itu, salah satu metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti pemeriksaan adalah dengan melakukan wawancara pemeriksaan, di mana pengertian wawancara adalah teknik untuk mendapatkan bukti berupa jawaban, baik lisan maupun tertulis, dari pihak entitas ataupun pihak ketiga. Sebenarnya, apa sih tujuan kita melakukan wawancara dalam suatu pemeriksaan? Berdasarkan dari pengertiannya, tujuan pemeriksa melakukan wawancara adalah yang pertama, untuk memperoleh informasi atas sebuah situasi yang sedang kita hadapi. Tujuan kedua, untuk memperoleh bukti atau dokumen yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan kita. Dan tujuan ketiga, untuk mengkonfirmasikan fakta agar memperkuat bukti dari sumber lain, atau untuk pemeriksa dapat mencari rekomendasi yang potensial. Namun biasanya, pelaksanaan wawancara pemeriksaan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Banyak tantangan yang akan dihadapi seorang pemeriksa. Apa ya tantangannya? Tantangan pertama, kesulitan dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, kesulitan dalam menghadapi personality interviewer. Yang ketiga, entitas atau pihak ketiga tidak mau bekerja sama dengan baik. Dan yang keempat, waktu wawancara yang kurang atau melebihi dari yang seharusnya. Oleh karena itu, agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan informasi yang berguna, pemeriksa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hal yang harus diperhatikan pertama oleh pemeriksa adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah persiapan pertama, menetapkan tujuan wawancara. Tujuan wawancara harus ditetapkan di awal, guna untuk menentukan jenis informasi apa yang kita butuhkan. Persiapan kedua, menyiapkan daftar materi. Pemeriksa perlu menyiapkan daftar materi wawancara untuk mengendalikan dan mengarahkan wawancara. Daftar materi dapat berupa pokok-pokok masalah yang akan kita bahas atau serangkaian pertanyaan yang akan diajukan, agar pertanyaan bisa lebih terstruktur dan terarah. Persiapan ketiga, mempelajari latar belakang topik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pemeriksa perlu mempelajari latar belakang dari topik wawancara yang kita angkat, seperti struktur organisasi, uraian jabatan, pedoman kerja, ataupun laporan-laporan dan data-data yang terkait dengan topik yang kita bahas. Persiapan keempat, menyiapkan daftar pihak yang akan diwawancarai. Pemeriksa perlu menyiapkan daftar nama pejabat yang akan diwawancarai sebelum melakukan wawancara, beserta latar belakang pendidikannya, pengalaman, dan juga jabatannya. Untuk tahap persiapan yang terakhir yaitu membuat jadwal wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pemeriksa harus memberitahukan kepada pihak yang akan diwawancarai terkait dengan jadwal wawancara, yang meliputi waktu pelaksanaan, lokasi, dan jangka waktu wawancara.
Sebaiknya wawancara dilakukan saat pihak yang diwawancarai tidak sedang sibuk ya. Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan pemeriksa adalah pada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, hal pertama yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa yaitu mendengarkan secara aktif dan juga menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan wawancara dengan cara terbuka, objektif, dan penuh pengertian. Pemeriksa sebaiknya mengendalikan wawancara setiap saat. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara aktif mendengar dan mengatur topik-topik pembicaraan. Penyiapan daftar catatan yang telah kita susun dapat membantu kita agar selalu berada dalam topik wawancara. Pemeriksa juga harus bijaksana dan tidak bersifat menginterogasi atau melakukan penyidikan. Dengan demikian, pihak yang akan kita wawancarai dapat membantu kita. Yang kedua, mendokumentasikan pelaksanaan wawancara. Pada saat pelaksanaan wawancara, jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Hal ini perlu dilakukan agar dapat digunakan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan tahapan wawancara ataupun konfirmasi kepada entitas atau pihak ketiga. Yang ketiga, mencatat informasi hasil wawancara. Catatan hasil wawancara kita dapat memuat ringkasan informasi penting yang diperoleh dari wawancara. Hasil wawancara tersebut dapat kita tuangkan pada berita acara wawancara. Dan jangan lupa ditandatangani oleh kita sebagai pemeriksa dan pihak yang akan diwawancarai ya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan pemeriksa pada tahap pelaksanaan adalah mampu memahami situasi. Dapat dikatakan, hal ini menjadi suatu yang penting bagi pemeriksa dalam melakukan wawancara. Dalam praktiknya, pihak yang kita wawancarai mempunyai sifat yang beragam. Ada yang agresif, ada yang malu, dan ada juga yang takut. Sebagai contoh, jika kita berhadapan dengan pihak yang merasa gugup atau cemas, kita sebagai pemeriksa perlu meyakinkan bahwa kita menaruh perhatian, empati, dan ingin membantu mereka. Dengan demikian, pihak yang akan kita wawancarai akan merasa nyaman, sehingga kita dapat mengurangi timbulnya masalah dalam pelaksanaan wawancara pemeriksaan. Untuk output yang dihasilkan dari pelaksanaan wawancara adalah: yang pertama, dokumentasi wawancara. Dan yang kedua adalah berita acara wawancara. Berikut ini contoh simulasi kegiatan pelaksanaan wawancara dengan entitas yang diperiksa dan pihak ketiga. Demikian penjelasan video pembelajaran tentang wawancara pemeriksaan. Terima kasih.